Radiomusica.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Baza NDR. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajar PJJ kembali. Jangan sampai patah semangat untuk belajar. Oke, kita lanjut. Kita mulai pembelajaran PJJ hari ini, yaitu zat dan wujudnya serta perubahan wujud zat itu sendiri. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai. Apa itu zat? Zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Namanya zat. Seperti yang sudah kalian pelajari ketika waktu di bangku SD, zat itu ada 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini zat padat contohnya adalah batu es, batu bata, batu biasa dan sebagainya. Cair, air, gas, itu adalah udara. Nah, semua materi yang ada di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup, tergolong materi. Karena apa? Karena semuanya menempati ruang dan memiliki massa. Termasuk kita juga sebagai manusia adalah zat. Kita lanjut. Karakteristik atau ciri-ciri dari zat-zat itu sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, gambar zat padat seperti ini dan gambar zat cair, antara partikel-partikelnya agak berjauhan, tapi kalau pada zat padat ini sangat dekat, sangat rapat. Ciri-cirinya, zat padat mempunyai bentuk yang tetap. Zat padat memiliki bentuk yang tetap sehingga tidak mudah untuk berubah. Kemudian jarak antara partikelnya sangat dekat, sangat rapat. Kemudian hanya bergetar di tempatnya saja. Misalnya ketika kalian memukul meja itu akan bergetar, tetapi meja tersebut tidak akan hancur, tidak akan patah berkeping-keping kalau dipukul pakai tangan ya. Kemudian kalau zat cair, zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan tempatnya. Misalkan kalian punya wadah gelas, ada air, masukkan di gelas, maka air tersebut akan berubah bentuknya mengikuti wadah yang kalian punya. Kalian letakkan di baskom juga akan berbentuk seperti baskom. Kalian letakkan di manapun akan mengikuti bentuk tempatnya. Kemudian yang kedua, jarak antar partikel agak berjauhan. Perhatikan, ini partikel-partikel dari zat cair agak berjauhan, kemudian dapat dengan mudah berpindah tempat. Nah, dapat mudah berpindah tempat karena gaya tarik menarik antar partikelnya sangat lemah atau agak lemah, tidak sangat lemah, tapi agak lemah. Ini karakteristik dari zat cair. Berikutnya yang ketiga adalah zat gas. Mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Ini perhatikan, misalkan kalian meniup sebuah balon tersebut tidak kalian ikat dengan kencang, kalian buka sedikit saja, maka lama-kelamaan bentuk yang tadi besar kalian buka, maka lama-kelamaan juga akan menjadi kecil. Makanya bentuknya berubah, volumenya pun juga mudah berubah. Karena apa? Jarak antar partikel pada gas itu sangat berjauhan, sangat renggang, sehingga mudah untuk bergerak, gerakannya sangat bebas. Nah, kemudian molekul-molekul gas itu dapat bergerak sangat bebas. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Coba kita lihat dari bentuknya.
Dilihat dari bentuk, zat padat itu bentuknya tetap, zat cair mengikuti wadahnya, kemudian zat gas mengikuti bentuk wadahnya pula. Ini dari bentuknya. Kemudian dilihat dari volumenya, volume dari zat padat tetap tidak berubah, zat cair juga tetap volumenya berubah, volumenya tetap. Tapi kalau zat gas tergantung pada tempatnya. Kemudian sifat dari pemampatannya atau perapatannya tidak dapat dimampatkan atau zat padat. Kemudian zat cair sulit untuk dimampatkan. Kalau pada zat gas mudah dimampatkan atau ditetel. Kemudian zat padat massa jenis umumnya mempunyai massa jenis yang besar. Kemudian kalau zat cair mempunyai massa jenis yang sedang. Kalau pada zat gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil, makanya mudah terbang. Tapi kalau pada zat padat sangat besar sehingga biasanya berada di bawah. Kemudian dilihat dari kemudahan mengalir. Kalau zat padat tidak bisa mengalir, zat cair bisa mengalir, zat gas pun juga dapat mengalir. Ini perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau dilihat lagi, dilihat dari gaya tarik menariknya, kalau padat itu sangat kuat, zat cair lemah, kalau zat gas sangat lemah. Dilihat dari gaya tarik menarik antar partikelnya. Berikutnya, perubahan pada zat. Perubahan pada zat itu ada dua macam, perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Apa itu perubahan secara fisika? Merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, itu namanya perubahan fisika. Sedangkan kalau pada kimia, perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Ada zat yang dihasilkan dan itu adalah zat jenis baru. Ciri-ciri dari perubahan wujud zat baik itu fisika ataupun kimia. Kalau dilihat dari fisika, maka perubahan terjadi pada wujudnya, tidak pada sifatnya. Wujudnya berubah, sifatnya tidak. Perubahan terjadi pada wujud, sifat tidak. Contoh, batu es berubah wujud jadi cair. Wujudnya berubah, tapi sifatnya tidak. Kemudian dapat kembali ke bentuk semula. Tadi air kita masukkan ke dalam freezer berubah jadi batu es. Batu es kemudian kita ambil, letakkan di lapangan, kembali ke bentuk seperti semula. Nah, itu berupa air kembali. Kemudian yang ketiga, sifat pada perubahan fisika, sifat yang dimiliki zat sebelum dan sesudah perubahan sama. Sifat yang dimiliki zat sebelum dan perubahan itu sama, kalau pada perubahan fisika, makanya dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tapi kalau pada perubahan kimia, ciri yang pertama adalah terjadi perubahan susunan molekul. Molekulnya berubah. Apa sih contohnya dari kimia? Perubahan kimia, salah satu contoh adalah kita membakar kertas. Kertas kita bakar itu adalah perubahan wujud secara kimia, bukan secara fisika tetapi secara kimia. Terjadi perubahan susunan molekul. Dari kertas berubah jadi abu, otomatis molekulnya pun juga berubah. Kemudian terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Kertas awalnya, kemudian kita bakar, zat barunya apa? Zat barunya berupa gas atau uap, ataupun nanti bisa berupa debu, arang juga bisa. Itu zat baru yang dihasilkan dari perubahan wujud secara kimia. Kemudian tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kertas yang sudah dibakar
yang sudah berubah jadi abu, maka kertas tersebut pun tidak dapat kembali ke bentuk semula. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain adalah pembuatan tape atau terjadinya proses fermentasi tape. Awalnya dari singkong dikasih ragi kemudian berubah jadi tape, dan tape tidak mungkin kembali lagi ke bentuk singkong. Nah, itu adalah perubahan secara kimia. Lanjut. Nah, ini adalah perubahan secara fisika dari padat, cair, gas, padat. Dari padat ke cair namanya mencair. Contohnya adalah ini, es batu berubah jadi air. Cair ke padat namanya membeku. Contohnya adalah lelehan besi yang akan dicetak menjadi beberapa logam, katakanlah dibuatkan lempengan besi ataupun pembuatan pisau ini. Kemudian dari cair menuju ke gas namanya menguap. Seperti halnya ketika kalian memasak air, kemudian sudah panas atau sudah mendidih, maka ketika kita buka, maka uapnya akan keluar. Kemudian dari gas menuju cair, yaitu mengembun. Sebagai contoh adalah embun ketika pada pagi hari, atau ketika kalian membeli jajan berupa es itu ada di dalam plastik, tetapi luarnya plastik akan berubah basah, akan menjadi basah. Disitulah terjadi proses pengembunan, perubahan dari gas menuju cair. Kemudian perubahan dari padat, dari gas menjadi padat. Salah satu contohnya adalah terjadinya salju atau mengkristal. Atau kalau kalian memiliki lemari es atau kulkas, biasanya di freezer itu juga akan terjadi salju. Dan yang terakhir adalah perubahan dari padat menuju gas yang disebut dengan menyublim. Contohnya adalah ketika kalian memiliki baju supaya awet, supaya tidak bau, diberikan kapur barus itu. Nah, kemudian macam-macam perubahan. Ini perubahan secara fisika. Zat bisa berubah secara fisika, ada caranya. Yang pertama adalah perubahan wujud yang tadi saya jelaskan. Tadi yang ada 6. Kemudian perubahan ukuran, caranya bagaimana? Bisa dipecah, bisa dipotong, ataupun juga bisa digiling. Salah satu contohnya adalah pembuatan kopi. Berikutnya perubahan fisika kalau dirubah bentuknya, yaitu pada penyusutan. Contoh halnya adalah pemasangan rel kereta api yang cukup panjang, antara rel yang satu dengan yang lain itu diberikan selak, diberikan renggang, karena besi itu salah satu sifat fisikanya dia bisa memuai. Berikutnya adalah perubahan fisika ketika kita berubah bentuk, baik itu dipukul, diremuk, dan lain-lain. Contoh halnya ketika kalian bermain orang-orangan menggunakan tanah liat atau bermain menggunakan malam, dibentuk sesuai dengan sesuka hati kalian. Ini perubahan fisika. Kemudian berikutnya adalah perubahan zat secara perubahan kimia. Perubahan kimia, dia salah satu cirinya adalah suhunya akan berubah, baik secara eksoterm atau endoterm. Dia menghasilkan suhu yang tinggi atau dia menghasilkan suhu yang rendah.
kemudian akan berubah warna. Salah satu contohnya adalah ketika kalian memiliki nasi itu sudah basi, lama-kelamaan nasi tersebut akan berubah warna. Atau kalian punya roti tidak dimakan sampai 2 minggu, maka roti tersebut biasanya akan berubah menjadi warna putih, ada jamurnya. Itu perubahan warna, salah satu dari perubahan kimia. Kemudian menghasilkan gas, salah satu contohnya adalah kita bernapas. Kita bernapas menghirup oksigen, mengeluarkannya CO2, atau terjadinya proses fotosintesis. Bahan bakunya dari karbon dioksida, air, kemudian cahaya matahari. Hasilnya adalah karbohidrat dan oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari. Kemudian perubahan kimia, salah satu ciri yang berikutnya adalah menghasilkan endapan. Ada endapannya, ada sisanya. Salah satunya tadi yaitu proses fotosintesis. Hasil utamanya adalah karbohidrat, kemudian hasil sisanya, endapannya, yaitu berupa oksigen. Oleh sebab itu oksigen oleh tumbuhan dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Tuh, jadi kalau kalian ditanya hasil utama fotosintesis apa, itu bukan oksigen tetapi karbon dioksida. Oksigen adalah hasil sampingannya atau endapannya atau sisanya. Berikutnya perubahan zat itu sudah selesai. Kita masuk ke gaya tarik menarik. Itu ada gaya tarik menarik, di sini adalah gaya tarik menarik zat. Ada dua macam, yaitu kohesi dan adesi. Apa itu kohesi dan adesi? Kita belajar bersama-sama. Kohesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis. Contoh, gaya tarik menarik antara molekul kayu membentuk kayu. Gaya tarik menarik antara molekul kapur membentuk kapur. Gaya tarik menarik antara molekul gula membentuk butiran gula. Jadi sejenis, air dengan air, kapur dengan kapur, kayu dengan kayu. Kalau kalian sekarang lagi memegang pulpen, berarti itu ada gaya tarik menarik antara plastik dengan plastik yang membentuk pulpen. Kalau adesi, kebalikan, gaya tarik menarik antar molekul-molekul zat yang tidak sejenis. Contoh, tinta menempel pada kertas, tintanya zat cair, kertasnya zat padat. Kemudian kapur atau tinta dapat menempel pada papan tulis. Kapur di sini adalah kapur yang menggunakan yang zaman dahulu, ya, atau tinta yang menempel pada papan tulis menggunakan whiteboard. Kemudian semen dapat melekat pada batu dengan pasir sebagai lem untuk bahan bangunan. Kemudian cat dapat menempel pada tembok. Ini adalah gaya adesi. Itu perbedaan. Kalau kohesi itu sejenis, kalau adesi berlainan jenis. Berikutnya kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Gejala naik atau turunnya cairan di dalam pipa kapiler atau pipa kecil. Kapilaritas sangat tergantung pada kohesi dan adesi. Air naik dalam pembuluh pipa kapiler dikarenakan adesi, sedangkan raksa turun dalam pembuluh kapiler dikarenakan kohesi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, barangkali kalian apa itu kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan, naiknya air dari akar menuju pembuluh kayu pada batang tumbuhan. Tujuannya untuk air itu masuk ke dalam daun, kemudian digunakan sebagai bahan baku fotosintesis ini. Kemudian yang kedua, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor minyak. Ini kompor minyak ya. Kalau kalian perhatikan sumbu kompor itu terjadi peristiwa kapilaritas. Dan naiknya air ke tembok sehingga tembok menjadi basah. Kemudian meresapnya air pada tisu, kemudian kain pel, dan juga spons. Kemudian tinta cair yang diserap kapur tulis. Ini adalah contoh-contoh dari kapilaritas yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya masa jenis. Ini agak
panjang ya. Apa itu massa jenis? Massa jenis suatu zat adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu zat dapat dibentuk dengan membagi zat-zat dengan volume zat. Massa jenis menunjukkan tingkat kerapatan suatu zat. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, artinya semakin besar pula massa pada setiap volumenya. Massa jenis rata-rata suatu benda dihitung dari total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda dengan massa jenis yang lebih tinggi memiliki volume yang lebih rendah dibanding benda bermassa sama dengan massa jenis lebih rendah. Biar kalian lebih tahu, lebih paham, contohnya seperti ini. Coba nanti kalian praktekkan di rumah kamu sendiri. Coba kalian lemparkan koin 1.000 rupiah yang angklung ke dalam kolam satu saja. Kemudian kalian lemparkan pula kayu yang cukup ya lebih 5 kali lipatnya besarnya koin itu. Kalian lemparkan bersama-sama koin yang kecil, kemudian kayu yang agak besar, tapi jangan besar sekali. Kalian masukkan ke dalam kolam atau ember. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Pasti koin akan tenggelam, kayu akan mengapung. Nah, itulah yang disebut dengan massa jenis. Karena terjadi perbedaan massa jenis antara air, kemudian koin, kemudian kayu, maka terjadi koin tenggelam, kayu mengapung. Antara koin dengan air, massa jenis yang lebih besar adalah koin. Sedangkan kalau antara kayu dengan air, massa jenis yang lebih besar adalah air, sehingga kayu akan mengapung. Bisa dipahami ya. Nah, untuk menentukan massa jenis dapat diperoleh melalui persamaan berikut. Nih, rho ini membacanya rho. Tulisannya adalah RHO. Saya ulangi, ini membacanya rho atau massa jenis, tulisannya RHO, di mana rho sama dengan massa dibagi volume. Massa dibagi volume. Rho di sini massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sedangkan kalau massa benda kilogram atau gram. Kalau volume benda meter kubik atau sentimeter kubik. Ini untuk massa jenis. Nah, massa jenis benda itu bermacam-macam dan sudah diketahui dari sananya. Nih, tidak usah kalian tulis, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian menentukan massa jenis pada zat padat. Zat padat dengan bentuk teratur. Untuk menentukan massa jenis suatu zat padat yang berbentuk teratur atau persegi tabung, kerucut, dan sejenisnya, hal pertama adalah mengukur massanya. Massanya berapa dulu. Kemudian massa zat dapat diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan yang sudah pernah saya jelaskan video-video yang dulu. Kemudian hitung volume zat dengan menggunakan rumus matematika sesuai bentuknya. Kalau dia bentuknya persegi ya, atau berupa balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau berupa kubus, sisi kali sisi kali sisi. Misalkan menghitung benda berbentuk kubus dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya, massa jenis zat dapat ditentukan dengan membagi massa zat dengan volume. Tadi ya, rho sama dengan M per V.
Menentukan massa jenis zat padat. Bentuknya tidak teratur. Massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak teratur meliputi benda-benda yang akan sulit dihitung volumenya dengan menggunakan rumus matematika, karena untuk mengetahui massa jenisnya dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Mengukur massa benda menggunakan timbangan atau menggunakan raca. Kalau volumenya seperti yang dulu sudah saya pernah jelaskan, kalau bentuknya tidak teratur maka volumenya menggunakan gelas ukur. Nah, ini gelas ukur. Kemudian menentukan massa jenis zat tersebut dapat dilakukan dengan membagi massa zat terhadap volume zat. Ini rumusnya sama, yaitu Rho sama dengan M per V. Kemudian menentukan massa jenis zat cair. Untuk menentukan massa jenis zat cair dapat menggunakan alat namanya hidrometer. Ini alatnya. Hidrometer mempunyai skala massa jenis dan pemberat yang dapat membuat posisi pengukur hidrometer menjadi vertikal. Untuk mengetahui massa jenis zat cair menggunakan hidrometer sangat sederhana. Cukup masukkan hidrometer ke dalam zat cair yang hendak dihitung massa jenisnya. Hidrometer tersebut memberikan acuan bila semakin hidrometernya tercelup ke dalam zat cair, artinya massa jenis zat cair tersebut semakin kecil. Jadi ini alatnya kalau kita mau menghitung suatu massa jenis zat cair, kita masukkan alat hidrometer ini ke dalam zat-zat tersebut. Ketika dia semakin ke dalam, maka massa jenis zat tersebut semakin kecil. Ketika semakin naik ke atas, maka massa jenis zat cair tersebut semakin besar. Nih, untuk mengetahui massa jenis zat berguna untuk menentukan jenis zat tersebut. Nah, itu untuk materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa kalian komen terlebih dahulu untuk absen, kemudian kalian tulis, kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan share ke teman kalian, barangkali teman kalian tidak tahu, tidak mengetahui untuk materi ini, silakan kalian share. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga kondisi, makan makanan yang sehat, jangan lupa berolahraga atau beraktivitas fisik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.